Beri tepuk tangannya Maria buat Tuhan sekali lagi. Tetap berdiri, tetap berdiri. Yang di ruangan ini tetap berdiri. Oke, kasih high five tapi bilangnya begini. Kan beberapa minggu lalu saya udah ajarkan. Semangat itu bahasa yang lain. Ya, masih ingat? Lupa? Nggak apa-apa. Yang penting firman Tuhannya nggak boleh lupa. Ya, itu. Nih, ini semangat kan begini ya. Oke, bahasa Thailandnya Zuzu. Saudara boleh pilih di antara tiga ini. Yang keempat nggak boleh, yaitu semangat. Jangan. Ya, kali ini. Yang kedua adalah bahasa Mandarin. Supaya nggak salah, tadi saya berguru dulu sebentar nih. Hanya beberapa detik kepada orang yang ahli banget. Mudah-mudahan saya nggak salah mengucap. Ciayu. Betul kah? Udah jangan nanya sama sumbernya. Kau tahu aja sumbernya di ruangan ini ya. Boleh pilih yang kedua. Yang ketiga adalah Ina. Silakan cari berdua. Terserah saudara tentukan di antara tiga ini. 2, 3. Ina. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya yang tetap semangat. Silakan duduk. Saudara jangan plesetin ya. Cia yuk, itu beda lagi artinya ya. Cia yuk. Nanti setelah selesai ibadah kita cia yuk. Ngerti cia? Makan. Tahu aja saudara ya kalau makan ya. Oke. Siap. Nah saudara, salah satu kekuatan untuk kita dapat terus antusias dalam menjalani hidup ini adalah semangat. Betul gak sih? Orang yang bersemangat, dia dapat menanggung penderitaannya. Bukan kata saya hanya kutip ayat firman Tuhan. Jadi kalau udah gak semangat, sulit untuk dia bisa menang. Atau saya bisa menang. Atau kita semua bisa menang. Menghadapi tekanan, tantangan dalam hidup ini. Saudara, ini bukan nubuatan. Tetapi dalam hari-hari ke depan tetap ada tantangan. Tetap ada yang namanya tekanan. Tetap ada yang namanya masalah. Bahkan penderitaan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita tetap bertahan. Dengan kata lain, tidak menyerah. Senggol sebelahnya. Tidak menyerah. Mungkin ada di antara saudara yang kali ke akhir ini mulai agak hampir menyerah nih dalam menjalani hari-hari hidup ini ya. Apapun masalah, tekanan, tantangan, profesi saudara ya, baik di rumah, masalah keluarga, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi orang tua, mertua dan sebagainya, tetangga dan sebagainya, juga di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan ya. Sepertinya hampir udah gak kuat. Tapi Tuhan inginkan setiap kita minimal tetap bertahan seperti lagu tadi. Tetap berdiri teguh, tidak goyah. Amin. Yes? Yuk kita akan lihat yuk saudara. Ada satu ayat di awal ya. Ini ayat yang diberikan kepada saya untuk saya boleh sampaikan ketika saya pelajari ayat ini. Wah luar biasa saudara. Kembali lagi. Saya belajar untuk kalau lihat ayat ini, saya kontekskan dengan satu perikop, bahkan saya hubungi dengan satu pasal. Supaya saya nggak salah di dalam menafsirkan atau menjelaskan kepada saudara. Saya lagi belajar terus untuk belajar memahami firman Allah, saya belajar untuk mempraktekannya, saya belajar untuk membagikannya. Sedikit saja, saya memang suka buka TikTok. Ya, jujur aja saya buka TikTok. Tetapi yang saya terkesan tuh bukan TikTok yang aneh-aneh, ya kan? Oke, ada besti atau apa? Bun, ya ini nih warna ungu, warna enggak saya enggak ngeliat gituan bahkan, ya kan? Yang tertarik buat saya terakhir ini yaitu salah satu tokoh, termasuk tokoh sekarang ini, yaitu salah seorang wamen. You know wamen? Apa tuh? Yes, wakil menteri, khususnya bidang sains. Salah satunya adalah yang namanya Profesor Stella. Profesor Stella. Ya, Profesor Stella. Nah, beliau katakan begini saudara, saya pikir wah bagus banget.
tolong diambil itu bungkusannya. Oke. Dia bilang begini, ternyata orang yang sukses tidak ditentukan dari IQ-nya. Ya, mau IQ-nya 80 atau 140. Ternyata menurut beliau itu lulusannya bukan lulusan ini, lulusan luar negeri. Dan dia juga adalah guru besar di salah satu universitas di China. Dan dia juga lulusan dari Harvard, Amerika. Nah saudara, jadi bukan istilahnya kalau untuk soal science dia bukan kaleng-kaleng lah istilahnya ya. Dia katakan begini, menurut research dia setelah riset dan sebagainya, dia sampaikan gini saudara, percuma IQ kita berapa, kalau malas tetap aja nggak akan sukses. Berapa banyak di antara saudara yang setuju dengan statement ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Percuma saudara. Tapi orang yang IQ-nya, maaf ya, bukan jongkok, tapi tiarap, kalau dia rajin, pasti bisa sukses. Halo? Setuju? Senggol sebelahnya, dengerin tuh. Bukan berarti saudara nuduh yang sebelahnya malas ya, enggak. Ya mungkin ada benih-benih kemalasan sedikit ya. Saudara, tapi dia katakan begini saudara. Bagaimana caranya untuk kita, ini bicara tentang pendidikan dasar, pendidikan tinggi. Nah seringkali punya pemahaman tentang pendidikan dasar, pendidikan tinggi itu salah menurut dia. Dan saya pikir betul. Istilah pendidikan dasar itu begini saudara. Learning about knowledge. Artinya apa? Belajar tentang pengetahuan. Tapi kalau pendidikan tinggi, learning how to create knowledge. Keren ya? Nah bagaimana caranya supaya apa yang kita dapatkan, pengetahuan demi pengetahuan. Ini kalau saudara dengar khotbah seperti ini dapat dulu nih di dalam pengetahuan. Baru nanti kita responi dengan hati kita, yes, amin. Nah itu memang jalurnya seperti itu. Ya, saudara, bagaimana caranya supaya pengetahuan kita tuh nyantol banget, nempel banget. Beliau katakan begitu, masih muda banget. Ya, saudara, dia katakan begini, ternyata ada satu hal yang saya renungkan, benar juga, saya harus bagikan nih. Nah, ini yang pertama kali saya bagikan kepada saudara. Yaitu apa? Ada istilah yang namanya elaborasi. Katakan sama-sama, elaborasi. Maksudnya apa? Saudara, kalau saudara mau supaya paling tidak kalau kita dapatkan pengetahuan pencerahan lewat kebenaran firman Tuhan seperti ini dan juga pengetahuan-pengetahuan dari apapun juga deh. Supaya nempel lama gitu ya, lama. Saudara, caranya apa? Elaborasi. Cara elaborasi itu apa? Yaitu satu, ketika dengar itu mencatat. Kalau dengar, catat. Kalau kita mungkin pakai handphone, ketik, tek. Pada waktu ngetik, ini jalan nih. Nah ini yang membuat kita tuh nempel terus. Maka itu kenapa di dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan, bukan sekedar ini baca terus bengong aja. Enggak. Merenungkan ini diolah di dalam pikiran kita supaya apa? Terjadi pembaharuan pola pikir. Oke? Paham saudara? Nah, mencatat. Tapi selain mencatat apa? Mempraktekannya dan juga mengajarkannya. Itu yang namanya elaborasi. Dan itu akan lama banget terlupakan. Bahkan nempel banget itu pengetahuan. Saya anjurkan sebagai hamba Tuhan, ketika dengarkan khotbah jangan hanya dengar saja, kalau boleh terserah saudara sambil mencatat hal-hal yang sudah dapatkan, hal-hal yang penting. Oke, kalau ada PowerPoint saudara bisa foto, ya kan, screenshot, bukan screenshot, foto, dan selalu bisa tambahkan karena kalau PowerPoint itu hanya PowerPoint poin-poinnya aja, tetapi urayanya itu saudara bisa dapatkan lebih lagi di mana Roh Kudus akan bicara secara khusus kepada saudara, secara spesifik. Karena Roh Kudus adalah Allah, Dia Maha tahu keadaan saudara dan saya. Amin. Nah sekarang kita akan masuk yang namanya tidak menyerah,
Katakan tidak menyerah. Tidak menyerah. Sampai kapanpun aku tidak menyerah. Ya. Nah, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, ini dikatakan seperti ini. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18 katakan begini, boleh baca 2, 3. Boleh baca sekali lagi 2, 3. Yes. Tolong saudara perhatikan ya. Sebab aku yakin, ini ungkapan, ini statement, ini keyakinan dari seorang yang namanya Paulus. Paulus ngomong begini bukan tanpa alasan, dia nggak ngalami pengalaman apa-apa. Hampir 2 kali dia mati loh. Akibat apa? Ya perbuatan orang-orang yang menentang yang namanya pemberitaan Injil. Paulus nggak salah apa-apa. Dia berbuat kebenaran, dia memberitakan kebenaran, tapi dapatnya seperti ini. Tapi Paulus katakan begini, sebab aku yakin, kata yakin di sini, saudara, mohon maaf saya agak jelasin ya, supaya saudara nangkep nih. Sebab aku yakin, Paulus katakan ini, sebab aku yakin, kata yakin di sini artinya dalam bahasa asli, ya aku yakin, aku sudah pikirkan, aku sudah pertimbangkan banget, aku sudah memperhitungkan, ya sudah mempertimbangkan bahwa ini. Penderitaan zaman sekarang ini Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma. Tapi saat ini juga disampaikan kepada saudara dan saya. Bahwa apapun yang kita hadapi, penderitaan apapun yang kita hadapi, jenis penderitaan apapun. Kata penderitaan ini, patema bahasa asli. Itu artinya tuh ngalami malapetaka, ngalami kejahatan, ngalami sesuatu yang membuat batin kita menderita gitu loh saudara. Akibat apa? Akibat hidup dalam kebenaran. Kok sementara orang yang berdosa itu lihat tuh kayaknya makmur diberkati Tuhan. Halo? Menurut kacamata manusia, dia diberkati Tuhan karena ukurannya apa? Apa yang dia punya, apa yang dia pakai. Betul gak sih? Who knows tuh? Apa yang dia alami? Pemazmur juga pernah mengalami seperti itu. Ada kecemburuan gitu loh. Kita yang setia bertekun, kita sudah setia ibadah. Aku yang setia berdoa, aku setia baca Alkitab. Aku yang sudah setia melayani dan sebagainya. Hidupku jujur tulus. Kok begini-begini aja? Halo. Bahkan aku mengalami tekanan demi tekanan. Ejekan, udahlah jangan sok suci. Udahlah. Itu kan penderitaan batin. Kalau sekali 2 kali is okay. Tapi kalau terus menerus. Tapi sesuai dengan lagu tadi. Jadilah engkau dan aku anak-anak Allah yang bertahan tetap berdiri kokoh. Amin. Saudara, Paulus katakan aku yakin penderitaan zaman sekarang ini. Apapun juga deh. Tidak sebanding. Tidak dapat dibandingkan. Betul gak? Tolong buka lagi ayatnya tadi. Tidak dapat dibandingkan. Artinya apa dibandingkan? Itu artinya tuh tidak bisa disejajarkan. Nggak bisa dinilai dah. Nggak sebanding dengan nilai penghargaan, keberhargaan luar biasa yang akan kita alami. Yaitu apa? Kemuliaan. Betul nggak nih? Betul? Nah, seringkali sampai detik ini, ya nggak apa-apa sih terserah orang-orang itu yang punya pemahaman. Yang namanya kemuliaan itu, tahu nggak saudara arti kemuliaan yang namanya doksa? Doksa itu kemuliaan, itu kondisi di mana Allah hadir gitu loh. Kehadirannya Allah, hadirat Allah dan juga sorga yang mulia. Paham saudara? Begitu megahnya, begitu hormatnya, agungnya, itu kemuliaan. Yang dimana kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita nanti akan memasukinya. Itu namanya kemuliaan loh saudara. Saya diberi ayat ini. Tapi ketika saya ketika saya mulai belajar. Waduh ngeri. Jujur. Ketika saya lanjut lagi selama satu perikop. Saya nangis loh. Nangis. Saya bukan nangis menyedihkan diri saya. Enggak.
betapa kemuliaan itu yang Tuhan telah siapkan buat engkau dan aku. Gak bisa dibayangkan, gak bisa diukur dengan apapun juga. Kita hanya bisa betapa mulianya nanti surga. Saudara ngalami apa? Kekagum-kaguman kita terhadap pengalaman pemandangan di dunia ini. Itu sangat tidak ada apa-apanya sedikit. Kemuliaan surga itu akan dinyatakan buat setiap kita. Bagaimana dengan orang yang di neraka? Tidak akan mengalami. Jangankan mengalami, melihat juga enggak. Dia hanya sibuk apa? Ngalami penderitaannya amat sangat terus menerus. Bukan 24 jam, selama lama-lamanya. Inilah kita masih hidup. Pilihan sama saudara dan saya. Nah saudara, kita sudah percaya sama Tuhan Yesus. Kita sudah baptis, yes. Kita sudah katakan, aku juga punya Roh Kudus, yes. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab katakan di dalam Kisah Para Rasul 2. Satu khotbah Petrus katakan, engkau akan beroleh karunia Roh Kudus. Berarti di dalam diri saudara dan saya ada Roh Kudus. Bagi kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Yang percaya angkat tangan tinggi-tinggi. Bahwa di dalam dirinya ada Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang telah mengaruniakan Roh Kudus. Halo. Maka itu ayat tadi. Itu sebelumnya bicara tentang apa? Orang yang hidup dipimpin Roh Allah. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus. Ini akan mengalami. Kita akan alami. Kita akan alami kalau kita mau dipimpin Roh Allah. Roh Allah itu ya pribadi Allah sendiri. Pertanyaannya, selama ini kita dipimpin Roh Allah, Roh Kudus, atau Roh Kudus yang kita pimpin? Kamu gitu. Kita mau gak terus dipimpin Roh Allah? Aduh menderita ini terus fokus kepada pimpinan Roh Allah. Dan pimpinan Roh Allah, pimpinan Roh Kudus pasti sesuai dengan firman Allah. Gak mungkin bertentangan. Ketika engkau ingat akan satu ayat firman Tuhan kah, itu Roh Kudus lagi bicara loh. Lagi menuntun saudara. Nah kita akan lihat lebih lagi. Nah saudara untuk lebih kita pahami, ketika saya renungkan ayat ini, aduh ini ya mungkin Pak Agem atau bersama dengan divisi pengajaran memberikan saya ayat ini, aduh jujur ya, pertama kali saya dapatkan ayat ini, aduh susah banget gitu loh. Bagaimana bisa praktekin, ngerti aja susah, kamu gitu. Iya gak? Saudara kan, maaf oleh anugerah Tuhan, saudara sekarang terima nih. Tapi saya persiapannya, apa. Saya mau belajar menyampaikan sesuatu yang memang sulit. Tapi sampai mendarat, saya percaya Roh Kudus akan bicara lebih lagi kepada saudara. Saudara, ketika saya berdoa pagi, Roh Kudus ingatkan tokoh. Ini saya ingin sampaikan paling enggak 2 tokoh nih. Yang pertama, yaitu siapa? Siapa ini? Tahu ya, puji Tuhan luar biasa. Senggol sebelahnya, angkat jempol, katakan gue bangga sama lo. Yes. Pasti saudara masuk surga. Oke, amin gitu. Oke, kalau saudara percaya sungguh-sungguh bertahan setia sampai akhir. Saudara ini Nabi Musa saudara. Ya, terkenal karena membelah laut kan? Betul? Membelah laut saudara. Tapi saudara tahu nggak? Sejak awal, kalau saudara perhatikan, pahami atau telusuri deh. Mulai Musa itu dipanggil Tuhan lewat jumpa dengan semak belukar. Tapi sebelumnya dia di istana. Yang menariknya, Alkitab tidak mencatat bahwa Musa itu membelah laut luar biasa. Tapi lihat ada satu kata. Dan kata ini juga yang membuat kita menang atau kita mampu mengalahkan dunia. Ini kan tema bulan ini mengalahkan dunia. Betul ya? Betul? Lupa? Gak apa-apa. Kalau lupa saya ingetin sekarang. Ya, mengalahkan dunia. Sepanjang bulan ini bicara mengalahkan dunia. Dan apa yang mengalahkan dunia? Iman. Yuk kita akan lihat nih ayatnya. Ibrani 11. Apa kata firman Tuhan tentang Musa? Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara, katakan sama-sama sementara, menikmati apa? Kesenangan dari dosa. Ia menganggap
penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, reward. Ya, kalau saya boleh artikan itu bisa ia arahkan kepada kemuliaan yang Tuhan telah siapkan. Lanjutnya tolong baca sama-sama 2, 3. Iman maka terus supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah sama seperti tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka beda. Yes. Saudara, Musa tuh sebelumnya nggak kebayang. Ternyata laut yang di depan dia itu, Laut Merah dibilang, itu bisa terbelah 2. Nggak kebayang, saudara. Sedangkan saat itu, bangsa Israel, umat Tuhan, yang namanya umat Tuhan, kurang lebih sekitar 2 juta, saudara. Bayangkan ya, 2 juta. Karena dibilang 600.000 laki-laki. Jadi kalau dikalikan yang sudah berkeluarga kurang lebih, taruhlah 1,5 juta. Ya, orang tuh orang 1,5 juta tuh orang. Kalau hewan mah gampang ya, kan agak menyimpang itu dipecut dan sebagainya. Ini orang luar biasa loh saudara. Pada saat itu hampir saja Musa itu mau dibunuh juga loh saudara, oleh orang Israel. Kenapa? Ketika menghadapi laut di belakang itu tentara Firaun. Wah, mati terjepit sampai mereka katakan apakah kekurangan kuburan ya di Mesir sehingga kita harus mati di sini. Nah, Musa itu seorang yang luar biasa. Dia berseru kepada Tuhan. Hanya Tuhan katakan pakai tongkat kan, dia akan begini. Enggak kebayang kok ditaruh diarahkan ke air, nanti airnya seperti apa? Kebayang? Enggak. Tapi ketika seorang pengikut Kristus melakukan perintah Tuhan, Tuhan melakukan bagiannya. Yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul dalam hati. Itu Tuhan nyatakan dahsyat. Katakan Laut Merah terbelah 2. Yes. Itu Musa. Oh, luar biasa ya? Yes. Saya nggak cukup waktu untuk menjelaskan bagaimana kehidupan Musa di dalam memimpin bangsa Israel, saudara. Dia mengalami penganiayaan, pemberontakan, bahkan dari orang dalam, maksudnya dari keluarga, kakak-kakaknya yang namanya Miriam dan Harun. Marah-marahin itu Musa. Oleh karena apa? Dia ambil seorang wanita menjadi istrinya dari Kus. Kus, bukan tikus ya. Kus. Ya, menurut literatur Kus itu adalah istri yang cuma satu. Yang namanya Zipora itu. Saudara, itu dimaki-maki. Emangnya kamu aja yang dipenuhi Roh Kudus. Emangnya kamu aja yang dipimpin Roh Kudus. Memangnya kamu aja yang ada Roh Kudus. Dan sebagainya. Itu kakak-kakaknya. Belum lagi itu Korah, Datan, Abiram. Oke? Yang memberontak. Sudah cukup Musa. Kau pimpin kami. Dan itu kejadian itu puluhan tahun saudara. Kok Musa bisa bertahan sampai akhir hidupnya. Dan hanya Musa. Dia ketika mati, kubur Tuhan yang menguburkan. Yang lain kagak ada. Dahsyat ya. Apakah Musa berhasil? Menurut kacamata manusia gagal. Karena dia gak masuk tanah perjanjian. Betul? Tapi menurut Tuhan enggak. Dia berhasil. Jadi keberhasilan, kegagalan jangan diukur dari apa kata dunia. Tapi apa kata Tuhan. Oke? Musa berhasil melakukan apa yang Tuhan mau sampai akhir hidupnya. Itu sebabnya apapun yang saudara dan saya hadapi, penderitanya mungkin kau sedang alami dalam keluarga, rumah tangga, pernikahan, di dalam pekerjaan, apapun juga. Tetap hidup dalam kebenaran. Yes. Tetap bertahan dan
Katakan lagi, tidak menyerah. Yes. Tokoh yang kedua. Ini dia. Tokoh yang kedua, klik. Itu belakangnya salib. Klik. No, itu. Ya. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus secara manusia. Artinya waktu datang sebagai manusia seutuhnya. Dia mengosongkan dirinya, empty. Tapi bahasa mengosongkan diri artinya menyerahkan hak. Tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankannya. Diserahkan. Jadi selama hidup, Yesus 100% manusia. Oke? Apakah dia mengalami hal yang membuat dia jadi susah, menderita, menganiaya? Tidak ada penderitaan yang lebih hebat selain penderitaan yang Yesus alami. Bahkan begitu luar biasa ketika di Taman Getsemani dia berdoa. Alkitab catat apa? Peluhnya itu seperti tetesan darah dan itu yes. Saya pernah nanya sama salah satu tim atau dokter pada waktu saya sampaikan ini di sebuah ibadah. Dia katakan betul. Ketika seseorang mengalami tekanan batin yang luar biasa, ini bisa pecah nih pembuluh darah halus keluar itu. Ini Yesus saudara. Coba ayatnya katakan begini. Dalam TSI 3.4 ya. Itu terjemahan sederhana Indonesia. Katakan begini. Karena itu renungkanlah selalu teladan Yesus. Betapa dia berdiri teguh ketika orang-orang berdosa menghina dan menganiayanya. Dengan amat kejam. Bila kita meneladani Yesus. Kita tidak akan mudah lemah dan putus asa. Dengan kata lain apa? Tidak menyerah. Lagi pula dalam perjuangan kita melawan dosa. Kita belum sampai terbunuh. Dalam terjemahan lain katakan begini. Engkau tidak sampai mencucurkan darah seperti Yesus di Taman Getsemani. Betul saudara? Betul nggak saudara? Ingat Yesus, renungkanlah selalu teladan Yesus. Kalau saudara dan saya mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa, ingat apa yang Yesus alami. Itu yang membuat kita tetap bertahan, bahkan tidak menyerah. Bahkan tetap move on dan move forward. Terus bergerak maju. Nah sekarang statementnya gini. Klik. Ternyata ada kekuatan yang menyertai dan menopang seseorang. Sehingga ia tidak menyerah. Langsung saja. Dari kedua tokoh ini. Saya temukan juga. Termasuk Rasul Paulus ya. Yang pertama. Klik. Yang pertama adalah. Ini dia. Bapa Surgawi. Katakan Bapa Surgawi. Saudara dan saya ada. Ini karena Bapa Surgawi menyertaimu tuh. Karena tangan Bapa menopangmu. Tapi persoalannya mau gak kita disertai Tuhan? Saya cantumkan Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Ini bicara tentang apa? Gini loh, saudara. Musa melihat dan menyaksikan penyertaan Tuhan luar biasa sampai di pasal 33. Tapi ada waktunya di mana bangsa Israel, bukan ada waktunya dalam arti yang sudah disetting. Bangsa Israel itu bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah patung anak lembu emas. Di situ Tuhan murka banget. Banyak yang mati oleh karena itu. Dan Tuhan bilang begini dengan bahasa saya. Musa, kau pimpin bangsa ini. Aku akan mengutus malaikatku untuk menyertai engkau. Tapi aku tidak ada bersamamu. Kenapa? Jangan sampai semua aku binasakan. Ketika bangsa Israel dengar apa yang Tuhan ngomong, Alkitab katakan begini, ini berita sangat-sangat mengerikan. Waduh, saudara pelajarilah dalam Keluaran 33. Maka itu Musa apalagi, dia gentar. Saudara disertai malaikat, saudara tahu, malaikat Tuhan. Ada kisah di mana ketika malaikat Tuhan membunuh orang, satu misalnya caranya gimana saya nggak tahu, mungkin dari kibatannya gimana. 150.000 orang mati loh kurang lebih. Itu malaikat, satu malaikat. Tapi Musa pilih apa? Nih lagunya terkenal. Yang tadi. Bila engkau tak bersertaku. Terus. Ku tak mau berjalan.
Katakan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan. Betul saudara. Musa katakan begini, dengan terjemahan yang lainnya. Tuhan, kalau engkau nggak menyertai aku nggak akan melangkah. Sekalipun engkau mengutus malaikat. Pak, Bu, saudara, teman-teman. Tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita sia-sia loh. Menurut manusia mungkin kita dikatakan berhasil. Ternyata itu gagal. Gagal total. Kau tidak disertai Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita gagal total di mata Tuhan. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Dan minta supaya Tuhan sendiri yang menyertai kita. Minta supaya Tuhan menyertai keluargamu. Keluargaku juga. Tiap pagi saya lagi belajar terus. Aku berlutut. Minta Tuhan pimpin rumah tanggaku. Mimpin aku. Supaya aku tidak salah jalan. Supaya keluargaku tetap di dalam tracknya Tuhan. Kau bisa tanya istriku. Dan istriku, anakku juga demikian. Pak, Bu, saudara. Percayakanlah seluruh hidupmu kepada penyertaan Bapa Surgawi. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Bapa Surgawi. Yang kedua, kekuatan apa selain penyertaan Bapa? Dan Bapa nyatakan penyertaannya lewat Rohnya, Roh Kudus. Yang kedua adalah petunjuk Bapa Surgawi. Minta petunjuknya. Petunjuk Bapa Surgawi ini adalah firman-Nya. Itu sebabnya kenapa kita harus baca Alkitab tiap hari. Supaya kita tahu kita menyimpang atau enggak. Menurut kita itu benar, tapi belum tentu menurut firman Allah. Setuju saudara? Tekuni di dalam perenungan firman Tuhan tiap hari. Petunjuk Bapa Surgawi. Katakan petunjuk Bapa Surgawi. Ketika kita berdoa, kita banyak ngomong sama Tuhan. Kapan Tuhan ngomong? Ketika kita baca dan merenungkan firman Allah. Tuhan banyak ngomong sama kita. Itu yang namanya adil. Yes? Dan yang ketiga. Tadi apa? Yang pertama? Kekuatannya adalah penyertaan Bapa Surgawi. Yang kedua? Petunjuk Bapa. Yang ketiga? Janji Bapa Surgawi. Saudara pegang janji Tuhan dan janji Tuhan. Bukan janji orang, tapi janji Tuhan. Manusia bisa berubah. Dia berjanji, dia juga yang kau yang berjanji, kau yang. Nah, tapi saya percaya saudara enggak. Saudara janji pasti saudara tepati kok. Amin. Enggak janji juga. Kalau utang ya bayar. Kasih tahu utang dibayarnya tanggal berapa. Ya udah, ya kan? Itu salah satu integritas. Nah, saudara, janji Bapa. Ini yang membuat kita tetap kuat dan tidak menyerah dalam menjalani hari hidup kita ini. Kita nggak tahu tahun 2025 akan terjadi apa. Jangan berharap kepada siapapun, termasuk pemerintah dan sebagainya. Kita berdoa buat mereka. Tetapi kita mengandalkan pencipta daripada umat manusia. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Oke? Pegang apa yang dia omong. Janji Tuhan ya dan amin. Yang penting kita lakukan bagiannya kita. Sabar, tekun, terus menerus. Oke, yang ketiga apa? 2, 3. Janji. Yang kedua. Yang pertama, yang keempat, ini dia. Katakan 2, 3, support team. Saudara tolong perhatikan ya, jangan dianggap remeh yang namanya support team loh. Saya sangat yakin saya dan keluargaku ada, ini karena ada orang-orang paling tidak minimal yang berdoa buat kami. Saudara ada, itu karena ada orang-orang. Bukan hanya pendoa, tapi juga ada orang-orang yang mungkin saudara nggak tahu, tapi dia supportmu minimal lewat doa. Aku butuh doamu, engkau butuh doaku. Yes, ini yang namanya Hosanna Family Church. Saling membangun lewat apa? Doa dulu. Saling doakan. Kita akan menjadi intim dengan siapa kita berdoa. Untuk siapa kita berdoa dan kepada siapa kita berdoa. Musa
ketika suruh balik oleh Tuhan ke Mesir. Alkitab catat di dalam ayat tadi. Dia kembali mengajak siapa? Istri dan kedua anaknya. Kenapa ini ayat ditulis? Khusus satu ayat. Ini merupakan tim support daripada Musa. Aku ada ini karena ada istriku juga yang menopang aku. Istriku juga ada ini yang namanya Foni Laban. Dia ada juga karena aku mensupport dia dengan segala keterbatasan kami tentunya. Anakku ada, anak kami ada ini karena kami mensupport dia. Kami ada juga karena anakku juga mendoakan. Sementara saya khotbah ini, anakku juga sedang mendoakan saya. Yuk kita bangun ini yang namanya tim support. Kalau teman saya bilang begini kepada istrinya, kamu adalah benteng terakhir. Wow. Tapi selain tim support ini adalah keluarga inti, juga termasuk mertua. Menarik ya. Mertuanya Musa yang namanya Yitro, dia memberikan nasihat. Alkitab catat, Musa mendengarkan dan mentaati nasihat mertuanya. Ada di antara saudara yang sudah jadi mertua? Tolong ya saudara, teladanilah Yitro. Dia memberikan kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang memberikan pencerahan. Kata-kata yang membuat mantu kita, anak kita tidak menyerah dalam menjalani hari-hari ini. Kenapa? Bahwa mereka, aku ingatkan mereka mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Yes, tapi Yitro juga kasih tahu cara-caranya. Itu hikmat dari Tuhan. Dasar itulah munculnya yang namanya menurut kalau bagi saya komsel-komsel. Musa nggak bisa mimpin atau mengadili itu setiap hari itu sekian ratus ribu orang, nggak bisa. Bisa kolaps. Tapi dimunculkanlah yang namanya pemimpin-pemimpin. Di sini ada holy-holy kan. Ya di gereja lokal kita ini yang namanya komsel, ini namanya holy. Kenapa holy? Hosanna family. Nah saudara, itu pentingnya untuk support system. Support tim yang menguatkan satu sama lain. Oke? Tapi selain itu juga ada yang namanya Bezalel, Aholiab, Yosua dan Kaleb yang mensupport si Musa. Artinya apa? Saudara-saudara sebangsa. Pentingnya saudara dan saya untuk kita terus disupport, memberi kita disupport, didoakan minimal. Dan kita juga jadikan diri kita untuk mensupport sesama saudara seiman. Setuju? Yang setuju angkat tangan tinggi-tinggi. Yes. Coba tampilkan lagi yang tadi. Dari poin 1, 2, 3, 4. Saya berharap ini gampang diingat. Bisa diingat? Sulit? Makanya elaborasi. Tapi tolong perhatikan nih gampang. Saudara kalau disingkat ini jadi apa? Disingkat jadi apa? Aku mah gak apa-apa, kalau sakit apa pokoknya ada BPJS. Oke. Ngomong-ngomong tanya sebelahnya, kamu sudah punya BPJS belum? Coba tanya, 2, 3. Bukan punya, udah bayar belum? Kan gitu, yang penting udah bayar belum? Gitu. Saudara, ini BPJS. Iya loh, katanya, ini Bapak Surgawi. Petunjuk, firman Allah. Ya itu janji. Dan terakhir, support system. Atau support team, support team. Puji Tuhan, jadikanlah minimal keluargamu itu sebagai support team bagi dirimu. Istri keluarkan kata-kata yang menguatkan suami. Suami demikian pula terhadap istri. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Wow. Di dalam kita satu keluarga rohani ini saling menguatkan satu sama lain. Oke? Berapa banyak di antara kita yang mau tetap berdiri teguh, tidak menyerah apapun yang kita hadapi, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kita tidak tergoyahkan iman kita. Seperti apapun, berapapun besar tantangan yang kita hadapi, Tuhan mau engkau tetap kuat. Engkau tidak bisa kuat kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Engkau harus mengandalkan siapa? Bapa Surgawi, firman Allah, petunjuknya. Dan janji Bapa dan saudara-saudara seiman. Mari kita bagi berdiri. Haleluya. Ada satu lagu bagus
Yang mengingatkan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita ketika saya persiapan ini, Tuhan ingatkan, saya percaya ini dari Tuhan ya, saya. Ingatkan lagu ini. Wow, luar biasa. Tuhan mau saudara tampil sebagai pemenang, status sebagai pemenang di dalam Kristus sudah saudara miliki. Saudara dan saya tinggal menyatakannya. Saudara tidak ikut-ikutan dengan bujuk rayu orang-orang lain dan sebagainya yang tidak takut akan Tuhan sekalipun dia Kristen. Ikut dengan cara-cara dunia, enggak. Karaktermu terus engkau nyatakan karakter Kristus. Saya pun juga belajar terus. Ya. Ada yang namanya suap kiri kanan, tapi saudara tidak pakai suap-suapan. Saudara jujur, tulus, terus lakukan. Di dalam bisnis juga saudara lakukan dengan keterbukaan di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan katakan singkirkan itu. Itu bukan engkau nak. Kau harus singkirkan. Tahun 2025 tahun depan saudara akan mengalami hal-hal yang tidak pernah engkau pikirkan. Tidak pernah engkau lihat. Bahkan tidak pernah engkau timbul dalam hati. Sesuatu keajaiban. Kemustahilan Tuhan sanggup ubah menjadi keajaiban. Oke, mulai di sekarang komitmenlah bahwa aku mau terus disertai oleh Bapa di sorga. Yes. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Katakan, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, kepenuhan mujizat sejati. Katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, kepenuhan mujizat sejati. Katakan, di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku sempurna. Katakan, yes, 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 amin. Hebatnya tantanganku, ya, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu. Sekali lagi dari awal, di dalam kelemahan, katakan. Hebat Tuhanku, ku berserah. Yes, amin, amin, amin. Kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, kepenuhan mujizat sejati. Amin, amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, kepenuhan. Katakan kembali, yang membelah laut itu Tuhan. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Yes. Karena
saudara sekali lagi buka kedua tanganmu. Inilah waktunya engkau curhat sama Tuhan. Curhat sama Bapa surgawi, Bapa yang kekal itu. Apa sih yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi impianmu? Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang bergumul, berjuang saudara. Tapi percayalah, Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkanmu berjalan sendiri. Firman Tuhan katakan, itu janji Tuhan. Sekali-kali aku tidak membiarkan engkau sendirian. Aku tidak akan meninggalkanmu. Pertanyaannya, maukah kita terus disertai Tuhan? Dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Yes, Tuhan kau maha tahu. Engkau mendengar curhatan hati kami. Engkau mendengar Bapa. Kami tidak akan pernah kuat dalam menjalani hari hidup kami ini. Dalam hari-hari ke depan. Tapi Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber keteguhan hati kami. Engkaulah sumber penghiburan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau bekerja seturut kehendak-Mu. Aku percaya, kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi-Mu, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Dan kami percaya ketika kami mau terus dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, yakni sesuai dengan firman Tuhan ini. Ketika kami mau praktekkan firman-Mu, sekalipun banyak orang-orang sekitar kami, mungkin ada 1-2 orang, atau bahkan orang-orang terdekat kami, mencemooh kami, melecehkan kami, membuat batin kami menderita. Kami mau tetap teguh iman kami, tetap bertahan sampai Engkau menyatakan mujizat-Mu, anugerah-Mu. Sekali lagi Bapa, kami percaya segala kemustahilan Kau sanggup ubah menjadi keajaiban. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyatakan firman-Mu dalam hati kami. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam seluruh kehidupanku dan keluargaku sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.